Halo, selamat sore. Kami dari Bank Sampah Serean Makarya hari ini sedang melakukan pelatihan ekoprint dari berbagai media, dari media recycle paper, dari muk, dari kulit, dari kain juga. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Unsud, Fakultas MIPA Unsud, dan tadi kedatangan tamu juga dari Humas Unsud dan tim dari TVRI Jawa Tengah. Sukses selalu untuk Unsud dan TVRI Jawa Tengah. Pewarna alami itu adalah pewarna yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya nenek moyang kita itu zaman dahulu itu sudah mengenal pewarna alami, yang mungkin Anda istilahnya batik sogan itu pewarna alami. Namun dengan berkembangnya zaman, kita mengenal beberapa pewarna sintetis yang menghasilkan warna yang cetar. Namun setelah ada pewarna sintetis dan kemudian ada proses pewarnaan, lambat laun itu kita mulai melihat bahwa ada pencemaran lingkungan. Itu sebabnya kembali ke pewarna alami menjadi penting supaya kita bersama-sama menjaga lingkungan. Jadi ekoprint itu bisa dilakukan pada berbagai media. Ini contoh pada media keramik. Contohnya jati. Jadi saat ini tuh yang paling kuat taninnya itu adalah jati, ditaruhnya seperti ini. Gitu. Nah setelah selesai bisa ditambah lagi Bu biar rame gitu ya. Tambah jati, agak dibasahin dikit biar dia nempel. Udah ada yang basah. Bisa Pak. Itu Ini udah basah. Biar nempel, terus setelah itu dibungkus. Nah ini dibungkus. Setelah itu dikukus seperti biasa 2 jam. Ini daunnya apa? Daun jati. Daun jati. Iya. Bisa ambil lagi di sana ada. Nah ini adalah kertas yang di ekoprint. Kalau kertas ekoprint nanti kita buat ini contoh ya, kertas daur ulang, tapi kemudian di ekoprint ya. Nah setelah di ekoprint baru jadi kertas seperti itu gitu. Dan kita menggunakan ekstrak pewarna alami dari daun dan akar, juga pohon-pohonnya. Dan kebetulan kita punya produksi yang best seller adalah ekoprint Serean Makarya, dan kebetulan kita juga bekerja sama dengan Fakultas MIPA oleh Ibu Ari Asnani. Beliau membina kami dari pewarna-pewarna alami. Beliau menciptakan pewarna-pewarna alami yang kita kolaborasikan di berbagai media, seperti media untuk ini adalah kanvas, ini juga kulit, ini sutra. Nah pewarna-pewarna alami ini biasanya saya menggunakan secara manual. Secara manual itu kita rendam dulu 2 jam, kita godok 2 jam, terus kita rendam sampai 1 malam, 24 jam, untuk bisa menghasilkan pewarna yang pekat seperti ini. Bu Ari menciptakan pewarna untuk lebih hemat waktu, lebih hemat biaya juga, karena yang ditemukan oleh Bu Ari itu hanya bisa ditempuh dengan 2 jam saja, bisa langsung digunakan seperti ini. Jadi kita bisa menghemat waktu sekitar 20 jam. Jadi mudah-mudahan dengan penemuan-penemuan ekstra warna yang ditemukan oleh Bu Ari, nanti kedepannya saya bisa memproduksi lebih banyak lagi, terus hasilnya lebih maksimal lagi, sehingga produk kami lebih bagus dan nilai jualnya lebih tinggi seperti itu. Emang dari sampah bisa dapat duit apa? Bisa sih Pak, bisa satunya di sini nih. Ini kan ada di Bank Sampah Serean Makarya. Dia juga kan bekerja sama dengan Pegadaian, di mana salah satu programnya tuh gimana kita bisa menabung sampah, misal dari jenis kertas nanti ditabung, ditimbang lebih dahulu, nanti akan ditukarkan dengan tabungan emas senilai berapa gram tergantung berat dari sampahnya Pak. Oke, jadi ya dengan menggunakan sistem yang tadi dicontohkan sama kamu tadi ya, sama Bu Ari tadi itu, dengan petunjuk dari Bu Ari, untuk kemudian menghasilkan barang-barang seni ya? Iya, kesenian. Iya. Mulai dari cover buku ataupun ya banyak sih, mungkin kayak beragam variasi daun maupun bunga yang dipakai sehingga kemarin menarik. Maka bisa dipakai dengan nilai jual estetika yang bagus, dapat dipakai buat
meningkatkan harga juga, dan juga untuk nilai seni juga dapat bisa dipakai pada saya berbagai banyak hal, cover buku maupun tinggal foto dan juga produk-produk lainnya yang nilai estetika. Jadi karena berhubung penelitian saya tadi bahan alam zat warna, jadi mungkin ini tuh jadi salah satu batu loncatan gitu loh Pak. Gimana kita tahu zat warna apa aja yang nanti mungkin kalau di penelitian saya aplikasinya untuk serat-serat yang lain. Kalau Bu Ari kan kebanyakan untuk keramik dan kain. Kalau saya kemungkinan nanti bisa untuk serat-serat seperti rotan atau hal-hal bahan alam yang lainnya. Gitu. Oh, jadi rotan dikasih warna gitu. Iya, dengan pewarna alam. Kalau kamu apa? Pertanyaannya? Tertarik di, kalau dia rotan ya, kalau kamu tertarik di apa? Kalau meja? penelitiannya emang sama dari serat rotan, tapi tertarik ikut kegiatan ini karena ya berhubungan langsung sama masyarakat, terus bisa mengaplikasikan secara langsung pewarnanya, terus bisa membangun silaturahmi juga lah sama masyarakat sini, gitu kan ya. belum pernah ke sini juga. Iya. Ya nambah pengalaman gitu lah, Pak, nambah ilmu baru. Iya, tambah temen ya. Oke, jadi kenal sama Mas yang ini satu ini. Tapi udah punya dia katanya. Dia juga tahu. Bercanda lah ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Selama ini ya ketika kami bekerja dengan pewarna alami, karena pada prinsipnya itu kan tumbuhan ya, dari segalanya itu aman. Jadi pada prinsipnya karena itu kita menggunakan tumbuhan dan kita biasa bekerja dengan tumbuhan, kita makan dengan tumbuhan, maka itu aman bagi manusia. Itu sebabnya kalau kita hendak melakukan proses dengan pewarna alami, residu ya setelah kita melakukan ekstraksi kan pasti ada residunya dan itu aman gitu. Tapi kita akan melakukan pengkomposan sehingga dia bisa menjadi kompos organik untuk itu jadinya ini loh recycle. Jadi ada tumbuhan kita gunakan, residunya kita buat kompos. Nah komposnya itu kemudian digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan dan begitu seterusnya. Ya, ini adalah hasil karya Bank Sampah Serayan Makarya. Sing maune ora nana gambare dan gambare ya. Ya, oke. Payu pira kira-kira? Dolar ya Pak. Oke ya, terima kasih. Yang penting terus berkreasi ya. Ya ini. Alat ekstraksi yang ditemukan oleh Bu Ari Asnani itu sangat membantu kami dalam proses produksi ekoprint, terutama dalam waktu dan produksinya lebih cepat dan kualitasnya lebih baik. Ekoprint kami yang kami warnai dari ekstraksi yang ditemukan oleh Bu Ari, bisa medianya dari kanvas, dari kulit, oleh sutra juga, dan kain batik primis. Banyak tamu hari ini ya. Iya. Ya, dari Unsud. Ya, hari ini kita dapat tamu dari Fakultas MIPA Unsud. Kemudian juga kita lagi ada liputan dari TVRI Stasiun Semarang, Jawa Tengah. Jadi kebetulan jadwalnya bareng ini Pak ya? Iya, betul. Kebetulan ngepas ini bareng. Apa Pak harapan Bapak dengan adanya kunjungan dari Universitas Jenderal Sudirman? Harapannya karena kebetulan kita juga sudah melakukan ada kerjasama dengan Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Harapan kita ke depan kerjasama ini akan semakin meningkat sehingga kita bisa ada transfer ilmu dari akademisi ke kita Bank Sampah Serayan Makarya. Tujuannya supaya Bank Sampah bisa lebih maju ya Pak ya? Tentunya itu. Kita ingin karena ada pendampingan dari pihak akademisi, kita akan jalannya sesuai on the track gitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan liputan kami hari ini. Sampai ketemu di liputan yang akan datang. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Indonesia Bagus. Salam. Oke, 1, 2, 3. Oh ya, saya tadi sih sebelum udah wawancara sana ya. Tapi kan ini videonya. Oh videonya. Saya bertemu Bu Ari sudah lama, tahun 2020. Langsung tahun aja Bu, saya bertemu Bu Ari. Oh ya, saya bertemu Bu Ari di WA Group. Nggak usah. Saya bertemu Bu Ari tahun berapa? Oh ya, beliau PKM di sini gitu ya? Nggak usah. Nggak usah. Saya bertemu Bu Ari tahun berapa? Oh ya, tahun 2023 aja. Sekarang syuting dulu, Vi. Oh ya, saya bertemu Bu Ari Asnani tahun 2023.
Nah, Nah, ada lagi. penemuan Bu Ari berdampak positif pada Bank Sampah Senayan Makarya sehingga kami dapat meningkatkan nilai ekonomi di Bank Sampah Senayan Makarya. Cukup, Mbak.